Oke, jadi gini, mari kita mulai penelusuran mendalam kita kali ini. Coba Anda bayangkan sebuah sistem akuntansi universal. Sistem yang secara otomatis mencatat setiap detik hidup Anda. Termasuk setiap niat yang terlintas ya? Betul, setiap tindakan kecil tanpa ada satupun yang terlewat atau bisa dimanipulasi. Sangat kaku, sangat presisi. Tapi anehnya, sistem yang sama persis ini juga yang secara aktif menjamin semua kebutuhan Anda. Kebutuhan dasar sampai emosional. Iya, semuanya terpenuhi dengan sempurna. Kedengarannya mustahil kan? Maksud saya, biasanya kita harus memilih antara ketelitian yang dingin atau kepedulian yang hangat. Selalu begitu di dunia nyata sih. Nah, tapi dalam diskusi kita kali ini, kita akan membedah sebuah dokumen berjudul Al-Hasib Docs. Dokumen ini membongkar sebuah konsep teologi Islam yang sangat luar biasa bernama Al-Hasib. Dan jujur saja, bagi Anda yang mungkin sedang mencari kejernihan di tengah dunia yang serba kacau ini, konsep ini bakal memutarbalikkan cara Anda melihat kehidupan. Tepat sekali. Karena biasanya pikiran manusia itu tidak terbiasa menggabungkan dua kualitas ekstrim tersebut di satu tempat. Tapi ya itulah inti dari Al-Hasib. Yang sangat menarik di sini adalah Bagaimana dua gagasan yang tampaknya saling bertolak belakang ini justru tidak bisa dipisahkan, kan? Untuk benar-benar bisa menangkap dampaknya, kita harus melihat fondasi kata itu sendiri. Oke, mari kita bedah akarnya. Jadi kata Al-Hasib ini berakar dari huruf H, Sin, dan Ba. Kalau ditarik benang merah linguistiknya, kombinasi ini menghasilkan dua makna utama yang berjalan beriringan, yaitu menghitung dan mencukupkan. Sebentar, saya harus menghentikan Anda di situ. Karena otak saya mulai mencari padanan logisnya nih. Menghitung dan mencukupkan. Mari kita bawa ke dunia nyata. Di kepala saya, menghitung itu sangat identik dengan sosok auditor keuangan yang ketat. Ya, auditor. Anda tahu kan tipe orang yang duduk dengan kacamata tebal, terus memeriksa setiap lembar struk pengeluaran Anda dari bulan lalu. Mencari celah, menanyakan kenapa Anda menghabiskan sekian rupiah untuk secangkir kopi. Sangat dingin? Iya, sebuah proses audit yang terasa seperti interogasi. Betul banget. Sementara mencukupkan itu memberikan kesan yang sama sekali berbeda. Itu terdengar seperti seorang dermawan yang luar biasa murah hati atau kayak figur seorang ibu yang terus menyendokkan makanan ke piring anaknya. Tanpa pernah menghitung berapa suap yang sudah diberikan, ya? Nah, iya. Kasih sayang tanpa batas. Jadi pertanyaan saya, bagaimana mungkin sosok auditor yang dingin tadi adalah sosok ibu yang hangat ini? Keduanya terasa hidup di dimensi yang sama sekali berbeda loh. Coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Gini, bayangkan kalau auditor itu memeriksa pengeluaran Anda bukan untuk mencari-cari kesalahan atau memotong gaji Anda. Lalu untuk apa? Bagaimana kalau dia menghitung semua itu dengan sangat detail, justru agar dia tahu persis apa yang Anda butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang? Oh, wow. Jadi dia mengaudit untuk memahami kebutuhan saya secara spesifik. Persis! Dan inilah pandangan menarik dari Imam Al-Ghazali yang ada di dokumen sumber kita. Beliau menjelaskan bahwa Al-Hasib pada hakikatnya adalah dia yang mencukupi siapa saja yang mengandalkannya. Mencukupi. Tapi untuk bisa mencukupi secara absolut, harus ada perhitungan yang absolut pula. Jadi ini bukan sekedar memberi sebanyak-banyaknya tanpa perhitungan. Jadi bukan tipe ibu yang menyuapi sampai anaknya kekenyangan dan sakit perut ya? Betul sekali. Ini adalah tentang memberikan jumlah yang tepat secara mutlak. Tidak kurang, sehingga Anda merasa kelaparan atau terpuruk. Dan tidak lebih, sehingga Anda menjadi serakah, malas, atau hancur karena tidak siap menerima pemberian tersebut. Masuk akal. Jadi ini soal presisi. Bukan sekedar memberi, tapi presisi dalam memberi. Kalau begitu analoginya, rasanya seperti kita memiliki pelindung kosmik yang tahu takaran hidup kita hingga ke angka desimal terkecil. Presisi dalam memberi, itu ungkapan yang sangat tepat sih. Dan menurut konsep teologis ini, kapasitas presisi yang sempurna ini tentu saja eksklusif. Hanya entitas Sang Pencipta yang mampu melakukannya. Karena hanya dia yang punya datanya ya? Iya, hanya dia yang memiliki data penuh atas semua variabel di alam semesta. Manusia tidak punya kemampuan komputasi itu. Manusia mungkin ingin mencukupi orang lain, tapi mereka sering salah hitung. Entah terlalu memanjakan atau justru terlalu menuntut. Tepat sekali.
Menarik, dan paradoks antara sang auditor presisi dan penyedia yang dermawan ini bukan sekedar obrolan filosofi semata kan? Maksud saya, kalau kita melihat teks sucinya langsung, konsep perhitungan ini dibahas secara eksplisit di sana. Sangat eksplisit. Kata ini muncul 4 kali dalam Al-Quran. Dan ada 2 referensi utama yang paling sering disorot. Pertama, pernyataan lugas di surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi, "Cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan." Cukuplah sebagai pembuat perhitungan, oke. Dan yang kedua, di surat Al-Ahzab ayat 39, ada penegasan bahwa dia adalah sebaik-baik pembuat perhitungan atas segala hal yang dikerjakan manusia. Tunggu, kenapa harus ada kata sebaik-baik? Bukankah itu sekedar pujian teologis biasa? Oh, tidak. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini adalah penetapan standar. Ketika dikatakan sebaik-baik, itu menyiratkan adanya perbandingan dengan sistem lain. Sistem manusia maksudnya. Betul. Coba pikirkan bagaimana manusia menghitung keadilan. Sistem peradilan kita, sistem penilaian kerja kita di kantor, atau bahkan cara kita menilai teman sendiri. Selalu ada bias kan? Oh, tentu saja. Selalu ada faktor suka dan tidak suka. Ada human error. Ada fakta yang terlewat karena memori kita terbatas. Saya langsung kepikiran dunia kerja sih. Anda bisa bekerja keras selama berbulan-bulan. Tapi, kalau Anda berbuat satu kesalahan kecil di depan bos di hari evaluasi, Hancur sudah penilaian Anda. benar, buku besar manusia itu sangat mudah dikorupsi oleh emosi sesaat. Nah, disitulah letak perbedaannya. Sistem ilahi ini ditegaskan sebagai standar keadilan tertinggi karena terbebas sama sekali dari kelemahan-kelemahan itu. Tidak ada bias, tidak ada file yang korup, tidak ada amnesia institusional. Jadi keakuratan pencatatan yang absolut inilah yang menjadi landasan bagi pencukupan yang absolut tadi, ya? Tepat. Anda tidak bisa mendapatkan pencukupan yang adil jika sistem perhitungannya sendiri sudah cacat. Mengagumkan sekali. Dan berbicara soal manusia yang mencoba menghitung tadi, ada satu temuan menarik dari dokumen kita. Dari 4 kali kemunculan kata Al-Hasib ini, 3 diantaranya merujuk secara eksklusif kepada Allah. Iya, Tapi ada satu kali saja, kata ini justru merujuk pada manusia. Fakta ini benar-benar membuat saya penasaran loh. itu memang detil yang krusial. Maksud saya, jika sistem Tuhan itu sudah sempurna tanpa error sedikit pun, lalu apa peran manusia dalam konsep perhitungan ini? Ini secara alami mengantarkan obrolan kita ke ranah praktik manusiawi kan? Betul. Transisi ke ranah praktis inilah yang membuat konsep ini sangat relevan. Mengetahui ada sistem keadilan yang absolut itu satu hal, tapi bagaimana manusia meneladani sifat itu adalah hal lain. Ada 4 cara bagaimana manusia bisa meneladani Al-Hasib. Oke, mari kita urai satu persatu. Pertama, bersikap teliti dan adil, artinya menolak bertindak gegabah. Kedua, melakukan muhasabah atau introspeksi diri secara konstan. Ketiga, bertanggung jawab atas tindakan. Dan yang keempat, ini penting, tidak meremehkan hal-hal kecil. Saya ingin langsung menukik ke poin kedua dulu nih, soal muhasabah. Karena meneladani sang auditor di sini, bukan berarti manusia mencoba menjadi Tuhan yang berhak mengaudit dan menghakimi orang lain kan? Sama sekali bukan. Itu pemahaman yang salah kaprah. Meneladani dalam konteks ini berarti mengambil lensa ketelitian kosmik tersebut, lalu memutarnya ke arah diri kita sendiri. Mengevaluasi diri sendiri. Iya, ini tentang mengaudit pikiran Anda sendiri sebelum Anda berani menilai orang lain. Jadi, ini ibarat melakukan audit inventaris harian ya. Kayak di sebuah toko retail, manajer pasti menutup toko di malam hari. Lalu memeriksa buku besar. Berapa barang yang terjual, berapa yang rusak, apa yang perlu di-restock besok. Analogi yang sangat pas. Nah, dalam muhasabah, yang kita audit adalah inventaris karakter dan perbuatan kita sendiri. Memastikan buku besar kita seimbang. Betul sekali. Dan itu menuntut tingkat kejujuran yang brutal pada diri sendiri. Sesuatu yang sangat sulit dilakukan karena ego kita. Disinilah bagian yang paling menarik. Saya paham soal evaluasi diri, tapi saya mau memberi sedikit pushback pada poin keempat tadi, soal tidak meremehkan hal kecil. Oke, ada apa dengan poin itu? Terus terang itu agak mengganjal buat saya. Di dunia yang serba cepat ini, kalau Anda baca buku produktivitas atau dengar seminar motivasi, mantra mereka hampir seragam. Jangan pusingkan hal-hal remeh. Fokus pada gambaran besar ya. Persis, fokus pada big picture.
mengabaikan hal kecil demi efisiensi makro. Tapi dokumen ini justru menekankan bahwa perbuatan sekecil apapun tidak boleh diremehkan dan akan diperhitungkan. Memang terdengar bertentangan dengan budaya modern? Sangat bertentangan. Kenapa harus ada obsesi pada hal-hal kecil? Menghitung setiap senyuman, setiap kerutan dahi, setiap komentar iseng. Bukankah itu resep yang paling sempurna untuk stres mental? Terdengar sangat melelahkan pastinya. Banget. Mengingat kita sudah kewalahan menghadapi masalah-masalah besar. Bagaimana konsep ini bisa bekerja tanpa membuat kita burnout? Saya paham keresahan Anda. Di atas kertas, membayangkan Anda harus mengawasi setiap milimeter perbuatan. Seolah ada kamera pengawas, itu memang terdengar seperti pemicu kecemasan kronis. Nah, itu dia. Tapi, coba kita tarik benang merahnya kembali ke paradoks awal kita. Mengapa ketelitian yang ekstrim pada hal-hal kecil ini tidak membuat lelah? Karena Anda harus ingat, sang auditor yang meneliti hal-hal kecil ini adalah entitas yang persis sama dengan sang penyedia. Oke. Dokumen sumber justru mengungkapkan dampak yang sama sekali berkebalikan dari kecemasan, yaitu ketenangan. Ketenangan. Dari akuntabilitas yang super ketat. Bagaimana mekanismenya? Ada hikmah besar saat seseorang menginternalisasi ini. Ini meningkatkan keimanan, mendorong berbuat baik dan menjauhi yang buruk, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan puncaknya memberikan kedamaian sejati. Tunggu, kenapa akuntabilitas ekstrim berujung pada kedamaian? Gini, mengetahui bahwa setiap tindakan kecil dihitung dengan keadilan absolut berarti tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Bayangkan Anda menyingkirkan paku di jalan raya agar tidak merobek ban motor orang. Tidak ada manusia yang melihat, tidak ada yang memuji. Di sistem manusia, tindakan itu menguap begitu saja. Tepat. Dan perasaan bahwa kebaikan kita tidak dihargai atau ketidakadilan tidak terbalas, itu adalah sumber kecemasan eksistensial. Kita cemas dunia ini tidak adil. Tapi dengan Al-Hasib, Anda tahu sistem keadilan absolut pasti ditegakkan. Sang auditor mencatat dan sang penyedia akan memberikan balasan yang adil. Inilah yang menghilangkan kecemasan akan ketidakadilan dunia. Oh, wow. Jadi, apa makna sebenarnya dari semua ini? Ini benar-benar momen aha buat saya. Akuntabilitas sejati, ironisnya, tidak menciptakan beban, melainkan membebaskan kita. Membebaskan dari apa menurut Anda? Ya, membebaskan dari beban pembuktian kepada dunia. Kita tidak perlu cemas memikirkan apakah orang lain menyadari kebaikan kita, atau kapan orang yang berbuat jahat mendapat balasannya. Kita melepaskan beban perhitungan makro itu. Anda menyerahkannya kepada sistem yang memang dirancang sempurna untuk itu. Iya, tugas kita hanyalah fokus pada audit harian diri kita sendiri. Ini resep untuk peace of mind yang luar biasa. Anda menyimpulkannya dengan sangat tepat. Kedamaian itu berakar dari kepastian. Pemahaman terhadap Al-Hasib menyuntikkan kepastian bahwa setiap debut tindakan akan diadili dengan keadilan tanpa cacat. Sungguh sebuah penelusuran yang sangat menyegarkan. Mari kita rangkum perjalanan yang sudah kita lewati bersama Anda para pendengar hari ini. Tentu. Kita memulai dari membedah makna akar kata Al-Hasib, lalu meresapi bukti teksnya di mana paradoks auditor yang dingin dan penyedia yang hangat itu menyatu. Terus kita juga belajar bagaimana mengaudit diri sendiri atau muhasabah di kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya kita menemukan kedamaian hati. Betul, kedamaian melalui kepastian akan keadilan. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang luput dari perhitungan. Sebuah perjalanan yang sangat komprehensif. Namun sebelum kita benar-benar menyudahi sesi ini, ada satu detail spesifik yang ingin saya angkat sebagai pemikiran penutup. Oh, yang mana itu? Sesuatu yang dieksplorasi dari sudut pandang baru yang belum kita bahas terlalu dalam. Sumber kita hari ini menyebutkan satu detail kecil namun sangat berdampak. Fakta bahwa kata Al-Hasib digunakan satu kali untuk manusia itu? Tepat. Dari 4 penyebutan kata Al-Hasib di Al-Quran, 1 di antaranya ditujukan untuk manusia. Kita telah menghabiskan seluruh waktu diskusi ini mengagumi kesempurnaan Allah sebagai sang pembuat perhitungan. Namun, mengetahui bahwa kata ini juga disematkan pada manusia, ini meninggalkan sebuah pertanyaan besar untuk Anda renungkan sendiri. Pertanyaan yang sangat menggugah pastinya. Dalam kehidupan Anda saat ini, ketika Anda harus menjadi pembuat perhitungan, entah itu saat menilai orang lain, menghakimi sebuah situasi, atau menimbang sebuah keputusan, apakah cara Anda menghitung sudah membawa keadilan yang melahirkan kedamaian, atau justru menciptakan kecemasan baru?
Wow, itu benar-benar pertanyaan yang menohok dan memaksa kita berkaca ulang. Terima kasih banyak kepada Anda yang telah ikut menyelami sumber ini bersama kami hari ini. Diskusi yang sangat padat namun penuh dengan kejernihan. Teruslah mengevaluasi diri, lakukan kebaikan-kebaikan kecil tanpa ragu, dan temukan kedamaian Anda. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.